Halo, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Sekarang kita akan belajar kembali mengenai The Four Discipline of Execution. Sebuah metode eksekusi yang akan membantu kita bersama tim kita mencapai hasil-hasil yang luar biasa. 4DX itu adalah metode, ya, bukan tambahan pekerjaan. Ini adalah satu cara bagaimana kita mengeksekusi supaya efektif. Di dalam satu periode biasanya kita mempunyai banyak sekali goal atau sasaran yang harus kita capai. Nah, kita kadang tidak fokus untuk mencapai sasaran-sasaran mana yang sebetulnya harus kita dahulukan, harus mendapatkan perhatian yang khusus dari kita, sehingga ketika goal itu tercapai, maka kita memberikan kontribusi yang signifikan. Yang pertama adalah mengenai disiplin fokus kepada widely important, fokus kepada sesuatu yang sangat amat penting. Pilih ya, satu atau dua yang disebut dengan widely important goal dari sekian banyak goal yang kita punya. Seberapa penting sebuah goal itu ya untuk dicapai. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar gap yang masih ada yang harus kita kejar untuk supaya sampai kepada pencapaian goal tersebut. Nah, satu widely important goal memenuhi kriteria sebagai widely important goal ketika tingkat kepentingannya sangat tinggi dan juga gapnya masih besar. Nah, yang gapnya masih besar ini dengan tingkat kepentingan yang tinggi, disitulah kita akan mencurahkan 20% dari waktu kita benar-benar fokus kepada widely important goal ini. Widely important goal harus berbunyi seperti ini. Apakah kita mau meningkatkan, apakah kita mau menurunkan, apakah kita mau mencapai sesuatu dari X ke Y pada satu waktu tertentu. Jadi ada titik awal, ada titik akhir, dan ada deadline-nya, kapan hal itu harus dicapai. Misalnya, meningkatkan penjualan produk X dari 100 miliar menjadi 150 miliar pada 31 November 2021, misalnya seperti itu. Setelah menentukan widely important goal ini, maka kita melangkah ke disiplin yang kedua, menjalankan lead measure. Kita butuh aktivitas yang membawa tim kita mencapai yang namanya widely important goal tadi. Jadi kalau kita ambil contoh lead measure yang tepat untuk kita bisa meningkatkan penjualan sebuah produk adalah misalnya seperti ini. Melakukan kunjungan atau melakukan visit atau melakukan call kepada misalnya nih ya, 10 nasabah potensial setiap hari untuk mendapatkan 4 prospek. Ya. Bisa lebih ditingkatkan lagi kualitasnya adalah 10 misalnya nasabah potensial yang merupakan deposan dengan saldo 10 juta ke atas misalnya. Itu bisa lebih spesifik lagi. Dan di sini lihat di belakang ada untuk mendapatkan sekian referral, 4 referral setiap hari. Nah, inilah yang selama ini mungkin luput dari perhatian kita bahwa ada kriteria-kriteria dari aktivitas ya, atau kaidah dari lead measure ini yang harus dipenuhi oleh tim member kita supaya mereka bisa mencapai target bersama-sama. Ya, siapa yang menjalankan lead measure ini adalah tim kita, bukan kita, ya, tetapi tim kita, para frontliners kita yang sehari-hari mereka akan melakukan kontak dengan nasabah maupun dengan calon nasabah. Ya, jadi dilihat di sini ada kaidahnya. Pertama, aktivitasnya jelas ya, kata kerjanya jelas, harus ngapain? Call, visit atau apa? Yang kedua, fokusnya kemana? Fokusnya kepada tadi, nasabah potensial. Nasabah potensial itu siapa? Yang tadi punya simpanan 10 juta ke atas. Kemudian ada yang namanya rutinitasnya seperti apa? Ini tadi 10 nasabah potensial per hari. Ya. Kemudian terakhir yang keempat kaidahnya adalah ada yang namanya kualitas. Kualitas di sini adalah untuk mendapatkan 4 referral per hari. Nah, jadi setiap minggu nanti kita akan mengukur sama-sama dengan tim mana yang sudah berhasil mengkontak 10, mana yang sudah berhasil mendapatkan 4 referral. Ada yang mungkin sudah kontak 10 nasabah tapi referralnya baru 3. Ada yang berhasil kontak 15 nasabah bahkan tapi referralnya ternyata cuma 2. Atau ada yang memang sudah berhasil 10 dan mendapatkan 4. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dari minggu ke minggu untuk memastikan bahwa tim kita bergerak ke arah yang benar. Lead measure harus mempunyai sifat prediktif dan influenceable. Prediktif artinya apa? Kalau kita lakukan dengan benar, dengan disiplin, maka kita akan bisa memprediksi WIG kita akan bergerak. Influenceable artinya adalah
lead measure ini bisa dipengaruhi oleh yang menjalankannya. Apakah saya akan melakukan call lebih dari 10? Apakah saya pengen mendapatkan lebih dari 4 referral? Itu adalah bagaimana si pelaksana lead measure ini bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan apa yang sudah dia capai dari minggu ke minggunya.